Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Akuntansi Internasional. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbandingan praktik akuntansi keuangan di negara Belanda dan Jerman. Mari kita simak bersama materi pembelajaran hari ini. Sebelum membahas materi pembelajaran, mari kita ingat bahwa kita kemarin telah menjelaskan bagaimana sistem akuntansi di beberapa negara itu mengacu pada klasifikasi kultural, di mana kemarin kita telah membahas negara-negara dengan akuntansi Anglo-Saxon-nya diwakili oleh Amerika Serikat dan Inggris. Hari ini kita akan membahas Belanda sebagai wakil dari negara-negara Nordik, kemudian Jerman yang mewakili negara-negara Germanik. Artinya, kedua negara ini telah menerapkan untuk akuntansi Nordik pada negara Belanda, kemudian akuntansi Germanik pada negara Jerman. Jadi, kita akan membahas apa sih sebenarnya hal yang berpengaruh terhadap akuntansi di negara tersebut, bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan, bagaimana pengukuran akuntansi di negara Belanda dan Jerman, dan bagaimana sebenarnya pelaporan keuangan di negara tersebut. Jadi kita akan membahas materi pembelajaran tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai hal yang berpengaruh terhadap akuntansi, yakni di negara Belanda dan Jerman. Belanda, kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi negara Belanda ini disebut dengan akuntansi Nordik, di mana akuntansi di Belanda itu dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan Inggris dan Amerika atau negara dengan kualifikasi kultural Anglo-Saxon. Jadi mereka dipengaruhi oleh company law dan profesi akuntansi, di mana keduanya merupakan hal yang paling berpengaruh. Meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal itu relatif kecil, tetapi tetap ada tradisi kepemilikan saham oleh publik dan international business outlook dibandingkan dengan negara-negara kontinental Eropa yang lainnya. Jadi mereka memang lebih menonjol. Jadi kemudian juga di company law di Belanda itu tergabung dalam the civil code. Jadi memang lebih kuat bagaimana company law dan profesi akuntansi di sana, di mana pengaruhnya ini tumbuh terus-menerus sejak tahun 1970. Kemudian kita akan membahas bagaimana dengan di negara Jerman yang memiliki Germanic accounting-nya, di mana company law memiliki pengaruh yang utama terhadap akuntansi di Jerman. Jadi selain itu, selain company law juga ada undang-undang pajak yang juga memiliki pengaruh yang kuat di dalam membentuk akun tahunan sebagai dasar akun dari perpajakan. Jadi prinsip inilah yang memang terkenal sekali di Jerman. Di mana kalau misalnya kita bandingkan dengan Belanda, profesi akuntansi tidak begitu memiliki pengaruh yang besar seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Jadi di Jerman sendiri memang profesi akuntansinya tidak terlalu berpengaruh seperti di akuntansi Nordik dan akuntansi Anglo-Saxon. Jadi pasar modal di Jerman itu juga relatif kecil, kemudian juga itu mencerminkan bahwa sumber keuangan utama adalah dari perbankan, dari pemerintah, dan dari keluarga, bukan dari pasar modal, seperti itu. Jadi meski pasar modalnya juga tidak terlalu berpengaruh terhadap profesi akuntansi, namun secara global memang pasar modal di Jerman masih dianggap penting seperti itu, tapi tidak mendorong bagaimana pengaruhnya terhadap akuntansi. Seperti itu. Jadi itulah perbandingan hal yang berpengaruh terhadap akuntansi di negara Belanda dan negara Jerman. Selanjutnya adalah bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan. Kita mulai dari Belanda terlebih dahulu. Jadi di Belanda itu ada yang namanya DASB atau singkatan dari Dutch Accounting Standard Board. Jadi dia adalah dewan yang berguna untuk meregulasi dan bagaimana penegakan aturan akuntansi di negara Belanda.
Jadi negara Belanda itu sebenarnya memiliki Dewan Pelaporan Penyusun Prinsip Akuntansi yang DASB tersebut, yang terdiri dari perusahaan, pengguna, dan institut akuntan. Jadi sudah ada berbagai lapisan yang ikut meracik dan meramu bagaimana regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Selanjutnya adalah Jerman. Bagaimana tentang regulator ya? Bagaimana penegakan aturan akuntansi di sana diatur oleh yang namanya German Accounting Standard Committee atau berbentuk komite yang dia fungsinya adalah bagaimana penyusunan standar di negara Jerman. Jadi DASB dan GASC adalah penyusun standar akuntansi keuangan di Belanda dan di Jerman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pengukuran akuntansi di kedua negara tersebut. Kita akan membahas dari Belanda terlebih dahulu. Jadi dasar penilaian yang digunakan di Belanda itu menggunakan metode historical cost. Ya, jadi mereka menggunakan historical cost untuk aset tetap berwujud dan intangible asset. Kemudian bagaimana depresiasinya, Bu? Jadi depresiasi di sana menggunakan depresiasi metode garis lurus. Jadi metode ini diterapkan untuk semua aset kecuali bangunan dan tanah itu tidak harus didepresiasi. Di Belanda seperti itu. Kemudian bagaimana dengan inventorinya? Metode Locom ternyata digunakan untuk menilai persediaan di sini. Selanjutnya, bagaimana metode yang digunakan? Apakah FIFO, LIFO, atau average gitu ya. Jadi metode yang paling sering digunakan adalah metode FIFO dan average. Namun, metode LIFO tetap juga dapat digunakan di Belanda. Nah, seperti itu bagaimana pengukuran akuntansi di negara Belanda. Selanjutnya adalah bagaimana pengukuran akuntansi di Jerman. Jadi di Jerman itu penilaiannya sangat konservatif gitu ya. Jadi mereka menggunakan dasar penilaian historical cost, tetapi revaluasi tidak diperkenankan di sini. Jadi memang menerapkan historical cost yang ketat seperti itu. Kemudian bagaimana tentang depresiasinya? Ternyata tarif depresiasi ditentukan dari yang namanya undang-undang perpajakan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana berkaitan dengan inventory. Persediaan. Metode yang digunakan adalah Locom. Tetapi Locom yang digunakan adalah Locom yang konservatif, yang lebih konservatif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana lebih digunakan FIFO, LIFO, atau average. Nah, ternyata di Jerman itu lebih menggunakan metode average yang paling sering digunakan. Bagaimana LIFO dan FIFO? LIFO dan FIFO juga tetap diperkenankan di Jerman, namun lebih sering digunakan average. Jadi itu adalah bagaimana perbandingan pengukuran akuntansi di kedua negara tersebut. Di akhir, kita akan membahas mengenai bagaimana pelaporan keuangan di negara Belanda dan di negara Jerman. Kita bahas terlebih dahulu dari negara Belanda. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Dutch Accounting Standard Board atau DASB di Belanda telah memberikan format baku kepada para perusahaan di sana bahwa format yang digunakan adalah menggunakan bahasa Inggris dan harus seragam dengan format berikut ini. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada catatan-catatan, ada laporan direksi, dan ada informasi lain yang direkomendasikan. Nah, itu adalah format baku dari negara Belanda. Bagaimana di Jerman? Jerman juga mempunyai namanya German Accounting Standard Committee, yang mereka juga memiliki panduan baku bahwa perusahaan-perusahaan harus membuat neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Dengan segala persamaan dan perbedaannya, itulah tadi pelaporan keuangan di Belanda dan Jerman.
Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini mengenai bagaimana perbandingan praktik akuntansi keuangan di negara Belanda dan negara Jerman. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.